Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM C0D01929. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul permasalahan penelitian. Yang pertama yaitu pengertian permasalahan penelitian. Masalah penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diajukan untuk dicarikan jawabannya melalui penelitian. Permasalahan secara faktual dapat berupa kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun para peneliti. Permasalahan dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Permasalahan dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan target yang telah ditetapkan oleh peneliti, tetapi karena sesuatu hal target tidak dapat tercapai. Masalah penelitian adalah suatu situasi yang merupakan akibat dari interaksi dua atau lebih faktor seperti kebiasaan-kebiasaan, keadaan-keadaan, keinginan-keinginan, dan sebagainya. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan suatu masalah. B. Pengertian permasalahan penelitian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Notoatmojo pada tahun 2002, masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi, serta antara harapan dan kenyataan. Yang kedua, menurut Denning tahun 2003, perumusan masalah merupakan salah satu tahapan di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. C. Jenis-jenis permasalahan penelitian. 1. Permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Yang kedua, permasalahan komparatif. Permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. 3. Permasalahan asosiatif merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, ciri-ciri masalah yang layak diteliti. A. Masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Masalah mempunyai nilai penelitian maksudnya masalah tersebut mempunyai kegunaan tertentu dan dapat digunakan untuk suatu keperluan. Oleh karena itu, untuk menemukan masalah yang mempunyai nilai penelitian terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Masalah harus mempunyai keaslian. Keaslian di sini berarti masalah tersebut merupakan masalah yang update, memiliki nilai ilmiah, merupakan masalah yang signifikan sehingga peneliti tidak mengangkat hal-hal yang sepele ke dalam penelitiannya. Kedua, masalah harus menyatakan suatu hubungan. Masalah harus memiliki suatu hubungan, misalnya masalah A berhubungan dengan B, atau bagaimana A dan B memiliki hubungan dengan C, dan lain sebagainya. Selain itu, masalah yang dikaji harus definitif, padat, dan dapat dinyatakan dalam beberapa hipotesa alternatif. 3. Masalah harus merupakan hal yang penting dalam artian tidak hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu tertentu saja, melainkan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan sosial. 4. Masalah harus dapat diuji. Masalah yang dipilih sedemikian rupa sehingga memberikan implikasi untuk kemungkinan pengujian secara empiris. Yang kelima, masalah harus mencerminkan suatu pertanyaan. Masalah yang dipilih dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dan dibuat sedemikian rupa dengan dinyatakan dalam bentuk pernyataan tersebut tidak menimbulkan keracunan dalam pengertian. B. Masalah yang dipilih dengan bijak, artinya 1. Data serta metode untuk memecahkan masalah harus tersedia. Hal ini disebabkan data dan metode akan memerlukan masalah yang angka tersebut dapat terpecahkan atau tidak. Kedua, biaya untuk memecahkan masalah secara relatif harus dalam batas-batas kemampuan. Oleh karena itu, biaya untuk
pemecahan masalah haruslah diperhitungkan secara matang. 3. Waktu memecahkan masalah harus wajar, sehingga untuk implementasi pada kehidupan sosial tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama. 4. Administrasi dan sponsor harus kuat. Untuk tingkat mahasiswa, sponsor atau advisor sangat membantu dalam penelitian yang dilakukan. Advisor tersebut haruslah sesuai dengan bidang ilmu penelitian tersebut. Yang kelima, tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Pemecahan masalah tersebut sedapat mungkin tidak bertentangan dengan hukum negara ataupun hukum adat yang berlaku. Karena bila hal ini dilanggar, secara otomatis akan menimbulkan berbagai kesulitan, pertentangan baik secara individu ataupun kelompok. C. Masalah dipilih dengan kualifikasi peneliti. Masalah yang diangkat selain sesuai dengan metode ilmiah dan dapat terpecahkan. Masalah tersebut juga harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Kriteria yang masuk dalam kualifikasi penelitian antara lain: 1. Menarik bagi peneliti. Masalah yang menarik dan sesuai dengan bidang studinya akan mendorong peneliti menemukan jawaban atas masalah tersebut, apalagi ditunjang dalam kesesuaian bidang studinya. 2. Masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Sesuai kualifikasi maksudnya sulit atau mudahnya dapat ditentukan sendiri oleh peneliti tersebut sesuai dengan kemampuan akademisnya, daya nalar, sensitifnya terhadap data, serta kemampuannya dalam menghasilkan originalitas. Yang ketiga yaitu sumber masalah penelitian. Masalah dapat berasal dari berbagai sumber menurut James H. Macmillan dan Sue Schumacher Hadiar tahun 1996. Masalah dapat bersumber dari observasi, dedukasi, dari teori ulasan keperpustakaan, masalah sosial yang sedang terjadi, situasi praktis, dan pengalaman pribadi. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Observasi. Observasi merupakan sumber yang kaya masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga tanpa didukung oleh data empiris. Yang kedua, dedukasi dari teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. 3. Kepustakaan. Hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi baik dengan atau tanpa variasi. 4. Masalah sosial. Masalah sosial dapat pula menjadi sumber masalah penelitian, misalnya seringnya menjadi perkelahian siswa antar sekolah dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan. 5. Situasi praktis. Dalam pembuatan keputusan tertentu sering mendesak untuk dilakukannya penelitian evaluatif. Hasil sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. 6. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Menurut Suryabrata tahun 1994, sumber-sumber masalah yang dapat diidentifikasi meliputi 1. Bacaan terutama hasil penelitian. 2. Diskusi, seminar, pertemuan ilmiah. 3. Pertanyaan pemegang otoritas dalam pemerintah dan ilmu pengetahuan. 4. Pengamatan sepintas. 5. Pengalaman pribadi. Itulah hasil dari penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.